Salam kedua itu hukumnya sunnah, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam hanya sekali pada sholat witir di akhir rakaat ke-9. Kemudian faedah yang ketiga, ucapan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah riwayat yang maksud sahih yang menyelisihi riwayat lainnya yang diriwayatkan dari beberapa sahabat sebagaimana dari Ibnu Mas'ud yang menyebutkan tanpa wabarakatuh. Jadi ada selisih pendapat antara salam kanan itu pakai wabarakatuh atau hanya sampai warahmatullah. Ini sesuaikan keyakinan ibu bapak saja. Jadi pendapat ulama itu memang sering ada perselisihan pendapat, tapi mereka mempunyai dalil yang kuat untuk mempertahankan pendapat mereka. Yang jelas yang utama yaitu salam ke kanan itu dihukumi sebagai wajib. Kemudian salam ke kiri dihukumi sebagai sunnah. Bacaan salam yang ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada satu pendapat, tapi jumhur ulama hanya menyatakan bahwa cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian faedah yang kelima yaitu mengenai tambahan wabarakatuh ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu tidak ada tambahan wabarakatuh karena sebagian besar riwayat tidak menyebutkannya, dan boleh ada tambahan wabarakatuh karena ada riwayat Abu Dawud dan Muayyid tentang hal ini. Jadi selisih pendapat tadi tetap dua-duanya benar karena mereka mempunyai dalil yang kuat tentang pendapat mereka dari hadis. Ada dua hadis yang menyampaikan tersebut, baik tentang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau tanpa wabarakatuh. Jadi kedua-duanya sahih, hanya ada perbedaan antar ulama saja. Jadi monggo nanti keyakinan dari ibu bapak aja, mana yang paling diyakini komplit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian cara melaksanakan salam pada mengucapkan salam. Cara salam adalah dengan memalingkan wajah ke kanan sampai orang di belakang melihat pipi kita. Begitu pula salam ke kiri sampai orang di belakang melihat pipi. Jadi kalau salam jangan terlalu pelit, cukup ini aja nggak boleh. Jadi sebisa mungkin kira-kira pipi kita bisa terlihat oleh makmum yang di belakang kita. Jadi jangan terlalu pelit, hanya cukup salamnya. Untuk gerakannya jangan terlalu pelit, cukup segini 30 derajat atau 45 derajat itu masih doang. Nanti kira-kira 60 derajat. Jangan sampai terlalu nanti kita sakit di leher. Jadi kira-kira tubuh kita sudah terlihat oleh jamaah yang belakang. Itu cara Nabi dalam mengucapkan salam. Hadis ini, cara ini disesuaikan dengan riwayat dari hadis Amir bin Sa'ad dari bapaknya. Ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri hingga aku melihat pipinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis selanjutnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipinya yang putih. Lalu beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya ini adalah hadis riwayat dari Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan hadis ini insyaallah sahih. Ada dua hadis itu yang mengatakan bahwa salam itu gerakan pipinya sampai terlihat oleh makmum yang di belakang. Jadi dua hadis yang menguatkan bahwa gerakan salam sampai semaksimal mungkin ya, tidak terlalu ke belakang, tapi sampai pipi kita terlihat oleh makmum yang belakang. Ini tadi beberapa hadis tentang salam dan sholat. Jadi salam itu adalah dihukumi wajib untuk yang ke kanan, untuk yang kiri hukumnya sunnah. Walaupun sunnah tentu saja apabila kita lakukan ada pahala di dalamnya, dan apabila kita tinggalkan tidak ada masalah. Tapi kabarnya kalau sunnah dari Rasulullah SAW kita kerjakan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama mengenai bacaan salamnya, ada bacaan salam itu ada pendapat yang berbeda dari ulama, tapi semuanya sahih, semuanya sah karena ada dasar yang kuat dari pendapat mereka. Yaitu yang pertama, salam bacaannya komplit sampai yang ke kanan. Jadi bacaan yang komplit ini hanya yang salam yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pendapat pertama. Pendapat yang kedua cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Dua-duanya benar, dua-duanya dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi moga nanti disepakati oleh bapak ibu semua sesuai keyakinan dalam hati masing-masing mana yang cocok untuk kita kerjakan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai gerakan salam. Gerakan salam ini selama sepakat bahwa gerakan salam ini sampai ke belakang kira-kira 60 derajat. Kalau 45 derajat itu kelihatan belum sempurna gerakan salamnya, kira-kira sampai pipi kita terlihat oleh makmum yang belakang. Begitu juga dengan salam. Jadi apabila kita kerjakan sampai dengan makmum yang di belakang kita kira-kira sudah bisa melihat pipi kita. Ya mungkin itu yang saya sampaikan, masih ada waktu sekitar 1 menit atau 2 menit. Jadi itu semoga mari kita sempurnakan dalam sholat kita sempurnakan apa yang menjadi ibadah wajib kita yaitu sholat, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT sebagaimana tuntunan yang sahih, tuntunan yang sudah maksud, yaitu apabila sholat kita baik, maka insya Allah sudah baik amal kita yang lain. Jadi mari kita coba sempurnakan ibadah sholat kita sekuat kita. Jadi tidak perlu mengada-adakan gerakan sholat, tidak perlu mengada-adakan gerakan sholat. Itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Insya Allah semuanya akan bisa kita kerjakan dengan baik, yang pada akhirnya kan akan membawa kesempurnaan dalam ibadah sholat kita. Ibu bapak jamaah masjid Al-Fatihah. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ada sekitar 1 menit untuk persiapan buka bersama, untuk persiapan buka puasa. Semoga apa yang saya sampaikan pada petang hari ini ada manfaatnya untuk ibu bapak semuanya, terlebih untuk diri saya sendiri yang masih dalam tahap belajar juga, dalam masih tahap menimba ilmu. Dari saya hanya dari satu kajian, di kajian dengan saya saja, tidak seperti saat yang lain bisa kajian kemana-mana. Saya masih belum bisa, saya masih ilmu dari kitab-kitab sekitar saja. Kitab-kitab kita insya Allah sudah cukup mumpuni. Kita ini sudah sangat mumpuni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.